di my class ini yang hadir 20 orang ya. Oke. Baik, mari kita buka perkuliahannya dengan ucapan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini memang agak sedikit spesial, terbata-bata ya. Saya juga tidak sempat sampai ngampus, jadi ini dari rumah. Kita mulai perkuliahan bab 12 lanjutkan yang kemarin ya. Kita lihat dulu yang my kelasnya. Terus bab 12 ya, bab 12 lanjutan. Kemarin udah diisi ya, kuis sama ininya ya. Ntar saya cek dulu di my class. Supaya hemat waktu, kita langsung belajar kanji terlebih dahulu ya. Kanji yang ada di bab 12. Nah, saya tampilkan dulu. Tampilan wordnya biar bisa melihat apa namanya tulisan dan contoh kanji yang ada. Nah, bukunya udah pada pegang kan? Sudah, Sensei. Ya, oke. Kanji yang ada di bab 12. Oke, kembali kerjain nggak itunya apa? Yang worksheet pertama ya, worksheet pertama. Lalu dikerjain ya. Oke, saya share dulu sekarang. Ya, kelihatan nggak wordnya? Sudah, Sensei. Oke, ya. Sambil kita lihat di sini. Karena waktunya mepet ya, kita langsung saja. Ini juga muter-muter. Kanji yang pertama, ini salah ya. Kanji yang pertama adalah kanji shigoto ya. Itu udah satu paket, kanji pertama dan kanji kedua. Shigoto. Shigoto. Pertama kanji shi ya. Kemudian yang kedua kanji koto. Ini kita langsung gabung aja. Si itu contohnya apa? Ada yang bisa menyebutkan dari buku? Coba. Si koto, ya, pekerjaan. Terus apa lagi? Yang ada di buku silakan Anda sebutkan aja. Si kata. Kebetulan buku saya di kampus ya, jadi saya tidak bisa. Kata ganai ya. Apalagi selain shigoto? Wah, ini muter banget nih. Komputernya capek kayaknya. Ya. Oke ya, shigoto, kemudian shikata, cara ya. Shikata itu shikata ganai, berarti tidak ada cara. So ganai ya. Kemudian apa lagi? Ada nggak di buku selain coba yang sudah Anda baca? Ya. Kemudian shiage. Shiage itu artinya selesai. Shiageru berarti selesai ya. Kemudian kanji koto ini dibaca juga koto aja ya, koto atau goto, misalnya mono
Goto. Kemudian tadi sudah ya, Sokuji. Sokuji ya. Ya. Jadi dibaca ji juga, dibaca koto juga ya. Kalau ini monogoto dibaca ji, contohnya jiko ya, atau jiko sokai, beda ya. Jini itu jiko ya, jiko itu kecelakaan kayak gini. Jadi hal tentang ya. Kemudian kanji berikutnya adalah kanji riori, rio ya. Riori ya. Ri-nya adalah kanji, dibaca kanji ka. Contohnya adalah misalnya riori. Kemudian ryoking. Ya. Apalagi Jairyo. Misalnya, ini semuanya pakai rio. Artinya biaya atau Jairyo itu bahan dasar ya. Kemudian iri itu alasan baca, contohnya Ryu ya. Ryu yang ada di buku apa aja. Saya coba sebutkan. Yang lain kan sambil lihat buku kan. Oke, coba siapa ya, dari Abdullah Tomisan, Abdullah Bustomisan. Tadi Selain Sensei. itu apa ya? Yang di buku apa? Saya sambil mengabsen Anda ya. Selain Riori apa lagi? Riori, Ryokin. Ryoking, bukan. Yang Ri-nya di bawah yang kanji keempat. Yang ini kan ini. Oh, yang bapak. Bukunya ada kan? Murina. Muri ya. Muri apa Muri? Muri tidak mungkin. Oke ya. Saya tuliskan ya. Selain Muri apa? Ryu. Dah, sudah saya tuliskan. Ada lagi nggak yang lain selain Muri dan Ryu? Yang lain yang bisa menyebutkan selain Bustami? Aditya Yudesang. Ada nggak selain Muri dan Ryu? Di buku aja, yang di buku aja sebetulnya nggak apa-apa. Saya nggak bawa buku kok, jadi saya nggak tahu. Muri, ya, ciri, ya ciri. Ciri itu artinya geografi ya, ciri. Oke, 3 aja cukup ya. Setiap kanji contohnya 3 yang ada di buku. Kemudian kanji berikutnya adalah kanji ada dan tidak ada kan, kanji nai. Kanji ari dulu ya. Ari. Kanji yu dibacanya itu ya. Kemudian contohnya apa yang ada di buku? Coba sama Erlangga, yang ada di buku apa? Kanji ini. Dibaca aja. Yang mana sih? Setelah Ari kan, Yu kan. Ari, ini kanji Ari. Ini kelihatan nggak yang saya share? Enggak. Sensei. Nih, kanji ini, kanji nai dan kanji Ari. Kanji nai. Kan muri itu artinya nai ya dibacanya. Nah, sekarang kanji ini. Biar besar ya.
Ya apa? Coba. Tadi ini ciri contohnya ya. Yang ada di buku aja, coba sebutin apa? Kanji ari, kemudian kanji ciri kan? Tadi sudah. Ini kayak kebesaran. Kita kecilin dulu. Nah, ini ya. Ini kanji ri-nya Ryu, kemudian kanji muri dan kanji ciri. Ciri itu geografi. Kemudian di bawahnya ada kanji yu atau kanji arimas. Contohnya adalah yu mei. Artinya punya nama, ya. Punya nama. Yu mei itu artinya terkenal, punya nama. Ada lagi yang lain contohnya? Yuko na. Yuko. Yukona itu artinya efektif ya. Ada keefektifan. Ada lagi? Satu lagi? Yuriono. Yurio ya. Yurio berarti ada biaya yang harus dikeluarkan. Ya. Kalau Murio berarti gratis di atas ya. Kalau Yurio itu lawan katanya Murio. Harus bayar kalau Yurio itu. Kalau Murio itu gratis. Kemudian yang berikut selain Mu itu ada lagi apa? Murio, selain Murio. Di buku. Coba Bu baca bukunya ya. Sama Alif, Alif. Ada tahu Alif? Oke. Bukunya punya kan? Coba. Punya. Saya ingin tahu aja. Kalau saya nulis nanti saya yang pintar loh. Selain Murio, apalagi dari Mu? Mudana. Muda, ya oke. Muda ya, muda itu artinya sia-sia ya, mudana itu. Oke, yang lain ada lagi? Alif pianisnya ya. Selain muda, muko. Muko ya, berarti itu tidak efektif. Kalau tadi lawannya itu yuko, kalau muko berarti tidak efektif. Oke, setelah kanji ini muncul, berikutnya kanji apa? Coba saya lihat di kelas ya, daftar kanjinya. Apa coba setelah Kanji itu? Padang. Padang rumput. Oh, panjang rumput itu apa ya? Nohara. Nohara ya. Kanji Nohara. Ntar saya lihat dulu. Daftar kanji yang ada di my class. Yang itu di kotak itu loh. Pertemuan berikutnya ya. Nohara. Kanji Nohara. Nah, satu. Bab 12 itu kanji ya setelah nai itu kanji Nohara ya. Oke. Nanti ini kanji Nohara. Selain Nohara apa lagi? No-nya pendek. Nohara. Selain Nohara apa lagi? Ada ya di situ nggak? Yasai. Ya, Yasai. Ini dibaca no, dibaca ya juga ya. Yasai. Lagi? Hah? Nobita itu kanjinya ini bukan? Bukan ya? Yasai terus Nohara 2. Terus apa lagi ya? Bunya. Apa bunya? Bagian. Bunya itu
Ya, bagian ya. Bagian. Terus tiga-tiga aja ya, ini contohnya ada di buku juga sebutnya ada, tinggal dibaca aja. Kemudian kanji berikut adalah kanji apa? Kanji kuro. Ya. Kanji kuro itu berarti kanji hitam. Kuro. Kuroi. Hah? Kuroi. Contohnya apa? Kuro neko. Nah, ya. Kucing yang hitam. Apalagi di situ? Ada nggak di buku? Kuro. Coba baca sama Amalia. Kanji kuro selain itu Kuroi. apa? Hah? Kuroi. Ya, setelah kuroi apa? Nah, Shirokuro. Nah, Nasing. shirokuro. Shirokuro. Ya. Berarti shirokuro itu putih hitam. Ya, hitam putih. Ada lagi, satu lagi? Kuroji. Muroji. Atau kuroji. Apa kuroji? Hmm. Di sini tulisannya surplus, Sensei. Hah? Ya, bisa Surplus. ya. Surplus itu artinya tidak rugi. Kalau akaji berarti rugi ya. Kuroji itu lawan katanya akaji, akaiji. Kalau kuroji berarti hitam ya. Tulisannya hitam. Jadi itu artinya surplus, untung ya. Oke, berikutnya kanji apa lagi? Maci ya. Maci. Maci dibaca co. Contohnya, coba dibacain sama Aulia. Contoh dari maci apa? Shitamachi. Nah, Shitamachi artinya apa? Nama tempat di Tokyo. Ya, nama tetap di Tokyo artinya Shitamachi itu kota yang di bawah apa ya? Kalau di Tokyo itu ada Shitamachi, ada Yamanote ya, Yamanote. Terus ada Chonai. Chonai itu di dalam kota ya. Dalam kota. Kemudian ada dibaca juga Chicho atau apa? Machi. Machi ya ini baca. Selain Chonai apa lagi? Ada lagi? Aulia ada lagi nggak? Selain Chonai, selain Shitamachi? Cho. Hmm? Cho. Coco? Apa Coco? Pimpinan kota. Ah ya, wali kota ya. Wali kota. Coco itu pimpinan kota. Jadi Co dengan Si itu hampir sama ya. Si Co itu wali kota, kalau Coco itu mungkin kabupatennya. Ya oke ya. Setelah itu kita lihat kanji murah ya. Berarti murah. Murah. Bagi kalau murah contohnya apa? Coba dibacain sama Padil. Ini udah Ya, semua lengkap Sensei. tuh? Oke. Apa Sensei, ya. contoh kata dari murah? Soncho, Sonco, apa sonco? kepala desa. Nah, sonco berarti kepala kampung ya. Desa. Nah, sonco, kepala desa ya. Sonco. Oke ya. Jadi bukan muraco tapi dibacanya sonco. Ya. Kemudian apa lagi? Noson, Noson ya. Noson apa? desa pertanian. Oke ya, desa pertanian. Oke. Satu lagi, ada di buku toh.
Satu lagi nama sensei, Nakamura-san. Satu lagi itu nama sensei. Nama? Nakamura-san. Iya. Oh, Kitamura. Kitamura nama orang ya. Nakamura. Kitamura ya, nama orang ya, boleh lah. Berarti kampung di utara ya namanya ya. Kampung di utara namanya jadi Kitamura. Kitamura, Nishimura ya. Kemudian Minamimura juga ada, tapi yang banyak nama itu Kitamura sama Nishimura ya. Oke, lanjut. Kanji berikutnya kanji sai juga tadi sudah. Ku, kemudian yasai tadi sudah ya. Sai. Yasai ini sudah. Kemudian kanji ku wilayah ya. Ini bukan. Oke ya. Kanji ku wilayah, kemudian kanji ho. Ho. Ho itu artinya arah ya. Contoh. Ho ming. Kalau kanji ku itu misalnya ini baca ho ya. Ho ming. Arah. Kalau ku ini kan tadi udah wilayah ya. Kalau ini yasai tadi udah ya. Selain ho ming apa lagi? Coba sama Fajar Alpianto. Ini ho apa ho? Ada nggak di bukunya? Yugata sensei. Yugata ya. Yugata apa Yugata? Yugata itu senja. Senja ya, oke. Oke, setelah ho, jadi ada homing, ada ho, ada yugata. Jadi dibacanya itu ho, kadang-kadang dibaca gata, ya. Kadang-kadang dibaca juga sensei gata, gitu ya. Ini banyak kok, ya. Udah biasa lah nulisnya juga ya. Jadi bukan hal yang aneh, cuma kita hanya mengingatkan kembali saja. Kemudian kanji berikutnya adalah kanji ryoko, kanji tabi, dibacanya tabi. Tabi itu misalnya ryoko, ya, piknik. Coba lanjutin sama Heni. Hari ini hadir semua lah, lengkap ya. Sudah 26, 24. Heni, coba Heni, selain ryoko apa? Nggak ada? Coba Ijudin. Selain ryoko apa lagi? Itu dibacanya tabi piknik ya. Ryoko itu bisa. Ryokang. Ryokang. Penginapan. Oh iya, Ryokang. Ryonya pendek ya. Ryokang penginapan, ada Ryokang. apa lagi? Ada Ryoko, ada Ryokang, ada Ryogi. Hah? Kalau Ryoking, Ryoking apa ini Ryoking? Paspor ya, paspor. Udah 3 aja dulu ya. Ada Ryoko, ada Ryokang, ada Ryoking, paspor. Kalau dibaca sendiri itu artinya tabi ya. Ini dibacanya tabi. Oke, setelah itu kanji. Ini kanji apa? Kanji Yashinao. Ushinao. Kanji Ushinao itu artinya menghilang atau kehilangan. Contoh, ya, kehilangan semangat, sipai. Saya sipai. Apalagi di buku, coba lanjutin dibacakan sama Jelang. Nah, jago kanji. Jelang, sipai, kemudian apa lagi? Ada nggak sipai contohnya?
kehilangan kesopanan itu Sensei. Lagi Shitsurei, ya. Jadi tidak sopan istilah itu. Kemudian kehilangan cinta. Apa coba? Reng, ya. Kehilangan cinta, putus cinta itu shitsureng. Jadi kalau kehilangan itu shitsurei, kehilangan kesopanan, tidak sopan. Shippai itu kehilangan semangat, tidak semangat. Kemudian shitsureng kehilangan cinta, putus cinta. Shippai, shitsureng, shitsukoi juga ini sama. Tapi ini bukan shitsukoi, shitsureng ya. Ya, jadi ushinao, kehilangan kesadaran. Contohnya apa ya kalau kehilangan kesadaran itu? Oke, lanjut. Masih salah. Kemudian kanji kajoku ya. Kajoku. Ini agak Kajoku no joku. Nah, dibaca joku ya. Contohnya kajoku. Selain kajoku apa lagi? Ada yang bisa bantu bacain? Coba. Minzoku. Hah? Minjoku. Minjoku. Minjoku itu artinya penduduk ya, Minjoku itu. Satu lagi? Yang tahu? Di situ di buku? Di buku cuma 2, Sensei. Ya. Kaizoku. Hah? Kijoku. Kijoku itu warisan keluarga ya. Kijoku warisan keluarga. Oke, lanjut kanji ini kanji mame ya. Mame sudah, kemudian kanji mame itu apa? Edamame kan? Edamame. Kedelai. Kedelai ya, edamame. Kemudian apa tuh di buku? Saya bukunya tertinggal di kampus ya, saya jadi tidak lihat buku. Kemudian kanji mijikai dan kanji shiru ya. Mijikai bagiannya ada mame ya, mijikai itu. Kemudian kanji shiru mengetahui. Bersama. Hati-hati ya. Ini kanji mame, kacang. Ini kanji shitsurei dan mame digabung menjadi bukan shitsurei ya. Mungkin ya seperti shiru ya. Shiru itu mijikai artinya pendek. Kemudian shiru artinya mengetahui. Contoh misalnya mijikai itu kanjinya kanji apa? Selain mijikai dibaca apa? Tangki. Tangki itu apa? Jangka pendek ya. Wadai. Jangka pendek. Kemudian kalau apa lagi? Di situ ada contohnya? Tangsho. Tansho. Bukan. Tansho. Bukan ya? Salah. Taisho. Oh, Taisho. Apa Taisho? Ada. SHO, Sensei. Oh, tansho ya. Tansho itu kekurangan ya. Kekurangan dan kelebihan itu kalau kekurangan itu tansho, kalau kelebihan chosho. Apalagi? Mijikai. Mijikai jiki kan, mijikai berarti pendek, kemudian tansho. Kemudian shiru, ini baca cu ya. Cu dibaca ci. Cuci itu artinya pemberitahuan dari kampus. Ya. Cie, apa cie? Cie itu pemikiran yang bagus, ya, ide yang bagus. Dan ada
Apalagi di buku coba. Maulana Sang. Nihonjin. Coba. Siru atau Muhammad Siapandi Sang. Apa coba? Siru mengetahui selain Cie dan Honji. Hah? Apa? Honci, nggak ada honci. Ci apa ya? Sonji yang saya sonji. Hah? Go sonji desu ka? Ah, Gojonji ya. Jonji. Oh, oke. Tapi biasanya tidak ditulis ya. Jonjiro itu biasanya mengetahui tapi tidak pakai gojonji-nya, nggak pakai ci itu. Jiro aja disebut. Gojonji desu ka gitu ya. Jonjiro. Ya bolehlah kalau pakai kanji, tapi biasanya nggak pakai kanji nih. Kalau pakai kanji kan menjadi gini. Jonjiro. Kan nggak pakai kanji. Kalau misalnya pakai ciru, nggak, ini Jonjiro nantinya. Nggak bisa. Jonjiro itu artinya mengetahui. Shirimas ya. Ada lagi di buku? Nurul Sang, ada nggak dari kanji siru? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke kanji berikut. Tinggal Shinu, Isa ya, Shinu dan Isa. Kanji Shinu mengetahui. Shinu itu apa? Shinu meninggal ya. Kemudian Sitai itu artinya apa Sitai? Ya? Shibu. Hah? Artinya apa? Shibu itu pembedahan. Hah? Pembunuhan? Pembedahan. Pembedahan. Shibu? Ada. Shibu. Bau. Bau, saya bau. B-U-U. Hah? Shibu? Ada. Bau, bau, B-O-O. O. Shibo. Hai, Shibu. Oh, Shibo. Shibo itu sama dengan Nakunaru ya. Shibo itu sama dengan Nakunaru. Sama dengan meninggal. Kalau Shino itu bahasa Jepang aslinya. Kalau Shibo itu Shibosuru ya, meninggal. Nakunaru ya, Nakunaru. Pakai bo itu ya. Bentuk hormatnya itu Nakunaru. Oke ya. Apalagi setelah itu, dua lagi ya. Isa ya, Isa. Ini dokter. Nah, ya. Kalau Isa itu berarti ilmu kedokteran. Berarti apa ilmu kedokteran? Igaku. Igaku, ya, Igakubu. Berarti fakultas kedokteran. Isa tadi sudah dokter ya. Kalau yang saya ini kan baca mono, contohnya sisa, embung kisah, ya penulis koran ya, editor koran. Kemudian banyak saya ninja juga dibaca, ninja pakai sa ya. Kadang-kadang dibaca sa, kadang-kadang dibaca. Oke, itu yang ada di bab 12. Kita lihat lagi ya, sekali lagi. Kanji yang ada di bab 12 itu yang pertama Shigoto. Shigoto itu ada Shikata, Shiage. Ada Monogoto, kemudian Sokuji, Jiko. Kemudian Ryori, dibaca Ryori, Ryokin, Jairyo. Misalkan ya. Kemudian ri-nya ada ryu, muri, dan ciri. Sambil lihat buku juga tidak apa-apa ya. Kemudian yu artinya ada, ini dibaca ari. Yumei terkenal, yuko itu efektif, dan yurio itu berbiaya.
muri ya, muri artinya gratis, muda sia-sia, dan muko artinya tidak efektif. Kemudian ada nohara, tadi padang rumput, ada yasai dan bungya bagian. Kemudian ada kuroi hitam, ada kuroneko, shirokuro putih hitam, dan kuroji ya, yang untung itu ya. Kemudian maci dibaca sita maci, kemudian cho, nai, dan coco, kepala kampung atau kepala kota. Mura ada sonco, nosong, dan kitamura nama orang. Kalau yasai ini sudah tadi ya, sai itu nanti cari dulu ya, banyak di situ ya. Yasai, kemudian ku, dan ho, dibaca gata. Contoh homing, ho, dan yugata. Tabi, ryoko, ryokang, dan ryokeng. Ryokeng itu paspor. Ryokang penginapan luar Jepang ya. Ryoko wisata. Kemudian usinao, kehilangan. Satu sipai, artinya gagal. Shitsurei artinya tidak sopan. Shitsurei artinya putus cinta. Kemudian kajoku dibaca kajoku keluarga, ada minjoku dan ada kijoku. Kijoku itu warisan ya. Pewaris kijoku itu. Kemudian mame ada mame. Kemudian mijikai dibaca tangki. Kemudian tangsho. Tangki itu jangka pendek, tangsho itu kekurangan. Ya. Kemudian tangki, tangi, beda lagi ya. Kemudian shiru mengetahui, cuci, kemudian cie dan jon juru ya. Sinu ada sitai, sibo, nakunaru. Kemudian igaku dan isa. Kemudian ada simbung kisah dan ninja. Ini banyak, ada lagi contohnya adalah wakamono. Jadi wakamono itu dibacanya dari sini, ada dibaca sha, dibaca ja, dibaca wakamono. Oke, itu kanji yang ada di bab 12. Harusnya minggu kemarin, tapi minggu ini hanya saya pelajari dan saya tambahkan. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ya kan teman-teman? Sensei, Ya. Kan kanji itu ada kunyomi sama onyominya ya Sensei. Itu kalau keluar misal dua kanji gitu kan harus dibaca, cara nentuin ini dibaca kunyominya atau onyominya itu gimana Sensei? Caranya? Iya, ini kan misal dua kanji kayak di tulisan itu sita ya misal. Kenapa itu bisa yang depan dibaca kunyominya atau onyominya, yang belakang dibaca onyominya misal kayak gitu Sensei? Nentuinnya itu gimana? Yang sitai, contohnya. Iya Sensei. Ya. Jadi kalau kanji itu kan ada cara baca kungyomi dan ongyomi. Kungyomi cara baca Jepang asli, dan ongyomi cara baca Cina. Nah itu kalau digabungkan, kalau berdiri sendiri itu biasanya kungyominya apa, ya. Tapi kalau bergabung dengan lain, ongyominya apa. Jadi pada dasarnya ada dua cara baca itu, tapi kanji itu ada yang mempunyai cara baca banyak. Misalnya kanji tadi mono ya, mono itu dibaca sa, dibaca ja, dibaca wakamono. Nah, jadi kalau misalnya contoh yang lain ya, kanji apa ya, yang banyak dibaca itu, kanji sei, itu kan dibacanya sensei, kemudian gakusei. Ternyata ini juga dibaca nama. Nah, kemudian dibaca tanjobi, ya. Berarti di sini ini dibaca sei. Yang pertama dibaca sei, itu kungyominya, ya. Jo-nya itu ongyomi. Nah, kalau ini nama itu dibaca juga kungyomi. Kadang-kadang dibaca nama ini, nama mono, ya. Nama sakana misalnya, nama sakana, artinya ikan yang ini, yang
segar. Kemudian dibaca juga umu, ya. Umu itu melahirkan. Dan weru, ya. Umareru, ya. Dibaca umu, dibaca umareru. Ini saya semua ini, ya. Nah, caranya adalah kita harus banyak membaca kosakatanya. Nah, ini dibaca cara asli Jepangnya itu adalah umu, umareru, kata kerja ya. Kemudian nama gitu. Ya, itu asli Jepangnya. Nah, sei dan jo itu Cina, dari pengaruh dari bahasa Cina, sehingga disebut dengan gabungan kata. Sehingga sensei, gakusei ya. Kemudian seikatsu gitu ya. Ini membentuk kosakata jukugo namanya. Jukugo itu kosakata yang dipakai dari gabungan dua buah kanji. Jadi kalau dilihat kanji itu sebenarnya bagi dua, sebenarnya ada kungyomi dan ada ungyomi. Kalau istilahnya itu ada cara bahasa Jepang, cara baca orang Jepang, cara baca orang Cina. Ini kayaknya ke sini. Tanjobi ini kekecualian gitu ya. Jadi makanya ke sini. Nah, kalau dengan yang lain itu bisa juga dibaca jo. Tapi kan nggak mungkin dibaca tanseibi kan nggak bisa. Ini dibacanya tanjobi. Karena tanjobi. Tapi ada bi dibacanya itu kan. Hari ulang tahun gitu kan. Nah, jadi ini yang sei dan jo ini cara baca dari Cina. Ini namanya kungyomi. Kalau yang ini nama, umu, umareru, ya, ikiru juga ya. Ikiru hidup. Ya. Itu artinya hidup ya. Jadi hidup duluan, sensei itu berarti hidup duluan gitu. Nah, jadi belajar duluan. Oke, yang seperti itu caranya adalah Anda harus tahu cara baca kanjinya itu, ungyominya seperti apa, kungyominya seperti apa, kemudian kosakatanya itu yang harus dihafalkan, masuk dalam memori kita. Yaitu caranya ditulis kembali. Misalnya seikatsu itu sei, ada seibutsu juga ya, seibutsu. Seibutsu itu bisa dibaca juga bukan seibutsu, tapi nama mono, ya, kan? Tapi sebetulnya ini seibutsu ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Nanti kalau di kelas ya bisa jelaskan lebih rinci lagi. Oke ya, udah jam 8:03. Tidak ada, berarti kita lanjut ke membaca kosakata. Waktunya mepet ya. Membaca kosakata yang dari ini, apa namanya? Keplang itu. Ada lagi yang bertanya sebelum masuk ke kosakata? Bentar ya, saya share dulu. Keplang. Silakan. Jadi kanji itu hanya ditulis saja. Menurut saya itu terus beberapa kali, kemudian dihafalkan kosakatanya. Kita lihat kosakata di bab 20. Ini kan kanji no gakusho. Bagaimana cara belajar kanji. Nah, kosakatanya, saya share dulu. Jadi kanji no shikata bab 21. Ini kelihatan ya? Yang ini ya. Kalau ini Anda tinggal baca saja, kemudian nanti coba cari contoh kalimatnya gitu ya. Jadi ini kan sudah saya buat daftar kosakatanya. Modulnya ada di My Class. Jadi nanti Anda tinggal
cari kosakatanya, kaigi itu apa, kemudian yomikatanya ini kanjinya seperti apa. Ini kanjinya ada, kemudian iminya juga ada, rapat misalnya. Kemudian kanjinya semmongsho, kemudian iminya adalah buku spesialis. Nah ini ketika kita belajar kosakata. Nah yang perlu Anda apakan adalah membaca dan melihat kanjinya saja, tapi ini kosakatanya itu seperti apa? Kalimatnya itu seperti apa? Nah kita lihat ya. Imi misalnya, imi itu kan kanji, imi dibacanya arti, kemudian jukugo tadi ya yang saya jelaskan, jukugo itu artinya gabungan atau kanji majemuk ya, majemuk kanji gitu ya. Nah, saya buka dulu Jeplang yang Jeplang. Nah ini tinggal dicari contohnya aja, tinggal Anda buat contohnya aja. Karena kalau dicari satu-satu lama ya, kayak tadi kanji bosan belajarnya. Jadi ini adalah misalnya gakushu itu kanjinya kayak gini, kemudian iminya seperti gini pengulangan. Nah berarti sekarang kita baca aja bacaannya dari ini. Ya kalau data kosakata saya tinggal percaya kepada Anda untuk membacakannya. Kalau saya ini akan kita baca ini, ya. Kemarin kan obong, ya. Kemarin kan kita obong. Lalu kamakura. Bukan. Berarti ini sekarang ini ya tentang yang kemarin saya ceritain ya, gising ya, gempa ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan Sensei. Oke, ini banyak hiragananya, kanjinya nggak begitu banyak. Oke, kita dengarkan dulu. Kemudian saya tidak akan menyuruh membaca seseorang, mungkin ya, kecuali kalau ini kanjinya apa, kosakatanya apa. Kita dengarkan dulu, kemudian nanti kita bahas bersama-sama kosakatanya. Berarti ini kita mulai dari sini. Biar mendengar itu kan cukanya. 1000回ぐらいある。この回数を聞くと外国人は大抵びっくりする。しかし日本人は小さい地震ならあまり心配しない。日本では地震の研究が進んでいるので丈夫な建物が多い。だから地震があっても建物が倒れることはあまりないのである。お寺や大仏など昔の古いものも倒れずにたくさん残っている。もし地震が起きたらどうしたらいいのか。火を使っていればすぐその火を消さなければならない。家が倒れるより火事になる方が危険なのである。それから戸や窓を開けて外へ出る用意をした方がいい。しかし地震が起きてもすぐ外へ出ない方が安全である。もし上から何か落ちてきたら危ないから机やベッドなどの下に入る。1分ぐらい経てば地震が続いていても大丈夫だから火やガスなどが安全かどうか調べる。大きい地震があった時はラジオやテレビで放送するからよく聞いて正しいニュースを知ることが大切である。外にいるとき、地震が起きたら建物のそばを歩かない方がいい。特に高いビルのそばは危険である。窓のガラスが割れて
落ちてくることが多いからである。地震がいつ起きるのか知ることはまだ難しい。昔から動物がうるさく鳴いたり、物を食べなくなったりすれば地震が起きるという話もある。しかし、研究しなければわからないことがたくさんある。科学は進んだが、地震の予知はまだ難しい。Diam. Oke ya. Maaf ada suara yang mengganggu ya. Kita lihat di sini ya. Maaf ya, ada kursi kalau di rumah ya. Oke, kita lihat ya. Ini kosakatanya banyak ya, tapi biasanya pakai hiragana kan, jadi tidak terlalu sulit. Oke, tadi sudah dibacakan oleh Di Chokai karena waktunya juga tinggal 20 menit lagi. Kalau saya suruh baca satu-satu, repot. Yang mau saja, silakan yang mau baca paragraf pertama, silakan. Ada yang mau baca? Belum saya tunjuk? Saya tunjuk. Ya? Saya mau baca. Siapa? Ajar. Ajar. Paragraf pertama jadi. Paragraf pertama, oke, silakan. Nihonjin maaf. Nihon wa jishin no oiku de aru. 1年間に1000回ぐらいある。Okay. Terus? この回数を聞くと外国人は大体びっくりする。Okay. しかし日本人は小さい地震ならあまり心配しない。日本で地震の研究が進んでいるので丈夫な建物が多い。だから地震があっても建物が倒れることはあまりないのである。お寺や大仏ですね。お寺や大仏など昔の古いものも倒れずにたくさん残っている。Oke. Pak Jersang sudah ya. Lanjut juga sama. Siapa yang mau baca paragraf kedua? Artinya kalau membaca itu kan ingin meningkatkan kemampuan gitu. Walaupun belum bisa, coba aja. Ada yang mau sebelum saya tunjuk? Ada? Kalau Anda bisa baca ini, kan kemampuannya lumayan gitu. Kalau saya ingin baca jelang ya, coba jelang. Paragraf kedua, jelangsang. Dengar nggak? Sensei. Ya, silakan. Sensei. Ya, ada paragraf kedua ya. Satu paragraf. Mana suaranya? Enggak ada kok. Moshi. Moshi jishin ga osatara dostara ii no ka. Okitara. Moshi jishin ga okitara dostara ii no ka. Oke, lanjut. Apa itu kanjinya? Jelang, ayo jelang belajar, ayo. Waktunya 15 menit lagi, saya sesuai dengan waktu aja ya, 8.30 ya. Ada yang mau bantu? Yang lain, silakan.
Bustomi-san. Hio sukatte ireba, sugu sono hio kesanekereba naranai. Oke, lanjut. Ie ga taoreru yori kajio ni naru hou ga abunai nano de aru. Kikeng, dibacanya kikeng, bukan abunai. Kikeng. Kikeng. Yeah. Kikeng nano de aru. Sore kara toya mado o akete soto e deru yo i o shita hou ga ii. Oke. Shikashi, jishin ga okite mo sugu soto e denai hou ga anzen de aru. Oke. Moshi ue kara nani ka ochite kitara abunai kara sukue ya beddo nado shita ni hairu. Oke. 1分ぐらい経ってば地震が続いていても大丈夫だから火やガスなど安全かどうか調べる。大きい地震があったときはラジオやテレビで放送するからよく聞いて正しいニュースを知ることが大切である。Oke, udah ya. Sekali sama. Oke, yang paragraf ketiga ini, siapa yang mau? Dikit kok. Ayo. Jangan ditunjuk saya. Siapa? Saya Sensei. Ya, siapa namanya? Praditya Sandi. Oke, Praditya ya. Praditya. Oke. Silakan. Totoni Hirutoki. Onono Sobao Arukana. Tokuni Takai Biruno Soba Ikendearu. Madono Garasuga Warete. Ochite Kurukoto ga Oikarade. Oke, sekali lagi. Suaranya agak putus-putus. Sotoni Hirutoki Jishin ga Okitara. Tatemono no Sobao Arukana Ikata ga Tokuni Takai Biru no Soba wa Kikendearu. Madono Garasuga Warete. Ochite Kurukoto ga Oikarade. Oke. Silakan paragraf terakhir siapa yang mau? Ada yang mau? Satrio-san, coba. Ya, Sensei. Oke, coba ya. Ini banyaknya hiragana kok. Satu paragraf ya, Sensei? Iya. Oh iya. Bukan belajar hiragana kok. Hiragana udah lancar toh. Sudah, Sensei. Apa coba? Jishin ga itsu osaru no ka shiru koto wa musukashi. Mukashi kara Dobutsu. Dobutsu ga. Mukashi kara dobutsu ga urusaku naitari mono Tabet. Dobutsu ga urusaku naitari mono tabe naku natari natari sore ga jishin ga okiru toyu Hanashi mo aru. Hanashi mo aru. Oke.
Shikashi Hondo kadoka. Apa itu? Kenkyu. Shikashi Hondo kadoka. Kenkyu. Kenkyu shinakereba wakaranai koto ga takusan aru. Oke, dikit lagi. Kakaku wa kondaga Susunde. Oh iya. Kakakku ga susunde ga Jishin. Yochi. Iya. Oh. Yochi. Jishin no yochi ga mada musukashi mondai de aru. Oke ya. Saya terus latihan lagi ya. Banyak yang belum bisa nih. Ya. Kanjinya masih kurang ya. Oke. Ini ya saya jelaskan karena tinggal 10 menit lagi. Ini ada dua bentuk saya sebetulnya bukan mengajar dokai, tapi di sini saya intinya adalah mengajar kosakata yang ada di dalam bacaan gitu ya. Tapi kita juga harus mengetahui pola kalimat dan ragam kalimat. Di sini ada raban kalimat yang disebut dengan dearu ya atau putsuke namanya itu. Kalau yang biasa kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari itu namanya teinei atau bentuk desmas. Ya. Bentuk desmas itu adalah bentuk yang dipakai dalam formal. Ketika kita berbicara, berpidato, yang ngomong ke sensei, itu memakai bentuk desmas. Gitu. Hajimemashite, watashi wa dedi desu gitu ya. Hajimemashite, watashi wa dedi dearu. Ya, nggak boleh ya. Jadi dearu itu, jadi di bagian akhir, dilihat, perhatikan. Ini dearu, kadang-kadang suruh gitu ya. Kata kerja bentuk kamus, kadang-kadang bentuk teimas saja teiru gitu ya. Nah ini berarti ada dua bentuk dalam bahasa Jepang itu, bentuk ragam kalimat tulisan dan bentuk ragam kalimat tulisan. Ragam kalimat tulisan itu yang disebut dengan putsuke atau bentuk dearu. Ragam kalimat tulisan itu disebut dengan teinei atau desmas. Jadi kalau kita ngobrol sama teman-teman pakai bentuk desmas itu karena halus, ya, karena formal gitu. Tapi kalau sudah akrab, ya biasanya kita nggak pakai bentuk itu lagi. Ada yang disebut dengan putsuke. Putsuke itu bentuk tidak sopan, ya, atau bentuk langsung karena akrab maka kita pakai harujanaika gitu kan, bukan harujanai deshoka gitu ya. Kemudian di sini dalam bahasa tulisan biasanya kita melihat bentuk dearu gini. Tapi ketika ngomong, ketika presentasi kita harus pakai bentuk desmas, ya. Baik, kita lihat. Ini kalau dulu ketika belajar di Chinese nggak pakai dearu, tapi pakainya nihon wa jishin ga oiku ni desu gitu ya. Ini dearu itu oiku ni desu. Saya baca pakai bentuk medesmasnya biar mudah mengertinya. Nihon wa jishin no oiku ni desu ya. 1年間に1000回ぐらいあります. Jadi aru itu dari arimas ya, arimas menjadi aru kikuto gaikokujin wa taitai bikkuri shimasu. Bikkuri suru menjadi bikkuri shimasu. Shikashi nihonjin wa chisai jishin nara amari shinpai shimasen. Simpai shinai itu artinya simpai shimasen. Ya, bentuk nai itu bentuk shimasen. Nihon de wa jishin no kenkyū ga susunde imasu ga, susunde iru no de, ya, susunde imasu no de, ya gitu ya. Daijoubu na tatemono ga oi desu. Pakai desu, kalau kata sifat harus pakai desu di belakangnya. Dakara jishin ga atte mo tatemono ga taoreru koto wa amari nai no desu. Nai no de aru menjadi nai no desu. Otera ya daibutsu nado mukashi no furui mono mo taoreju ni taoranai de, ya, taoranai tidak jatuh, taksang nokot teimas, banyak tersisa.
Jadi Jepang itu karena udah dari dulu udah hidup dengan gempa, banyak bangunan-bangunan tua kayak kuil-kuil itu tidak runtuh. Dan penelitian mengenai gempa juga sangat bagus. Moshi jishin ga okitara dostara ino deshoka. Di sini nggak pakai ino deshoka tapi ino ka. Karena bentuknya harus, kalau bentuk dearu semuanya bentuk dearu. Hi o tsukate ireba sugu sono hi o kesanakereba narimasen. Kesanakereba narimasen. Naranai juga sama. Ie ga taoreru yorimo kajin ni naru ho ga kiken nano desu. Kiken itu sama dengan abunai. Sore kara to ya mado akete soto deru yoi o shita ho ga ii desu. Deru yoi, mempersiapkan kabur keluar gitu ya kalau lagi gempa itu. Shikashi jishin ga okite mo sugu soto e denai ho ga anjen desu. Anjen itu aman. Lebih baik tidak langsung keluar rumah, ya, kita pastikan dulu. Moshi ue kara nanika uchite kitara abunai kara chukue ya bedo nado no shita ni hairimasu. Jadi lebih baik masuk ke dalam bawah kursi atau bawah meja atau bawah bed gitu. Jangan langsung kabur keluar, kalau keluar nanti kena runtuhan. Ippun gurai tatereba jishin ga tsujuite ite mo daijoubu ka dakara gas ya higa gas nado ga anjen ka doka shiraberu, cek. Jangan lupa ngecek gas dan ini. Nanti terjemahannya lanjutkan minggu depan ya. Sekarang saya ingin melihat ininya aja. Oki jishin ga atta toki wa radio ya terebi ga honsho suru kara, ini siaran televisi ya. Yoku kite tadashi news o shiru koto wa taisetsu desu. Taisetsu itu artinya sangat penting untuk mengetahui informasi dari yang benar dari televisi. Soto ni iru toki, ketika kita berada di luar, jishin ga okitara tatemono no soba o arukanai hou ga ii desu. Jadi jangan berjalan di samping tatemono, samping bangunan-bangunan. Toku ni takai biru no soba wa kiken desu. Jadi kita harus menghindari bangunan-bangunan itu. Mado garasu ga warete ochite kuru koto ga oi kara desu. Jishin ga itsu okiru ka shiru koto wa mada難しい desu. Kita tidak tahu kapan, ya, masih sulit untuk mengetahui kapan akan terjadinya gempa. Mukashi kara doubutsu ga urusaku naitari mono o tabenaku nattari sureba jishin ga okiru to iu hanashi mo arimasu. Jadi kalau dulu itu indikatornya adalah kalau binatang-binatang menjadi ramai dan tidak mau makan makanan, itu akan terjadi gempa. Misalnya anjing ribut, burung-burung juga ribut gitu. Shikashi honto ka do ka kenkyū shinakereba wakaranai koto ga takusan arimasu, ya. Tapi kalau tidak diteliti ya kita tidak tahu. Kagaku ga sisunda ga jishin no youchi wa mada mujukashi mondai desu. Jadi tidak tahu kapan terjadinya gempa. Nah, ini kosakatanya ada. Jadi kalau membaca gini itu, satu menambah kosakata Anda, yang kedua menambah pembendaraan kanji, yang ketiga menambah pembendaraan pola kalimat gitu ya. Memang sulit. Ya, kalau di kelas sih saya ini enak, kita belajar bersama dulu, cek satu-satu gitu ya. Tapi kalau di online kayak gini, ya itu siapkan dulu Anda baca, kemudian yang tidak mengerti nanti ditanyakan. Pertanyaan sampai sini? Ini masih mudah kok. Ya, ada simpai, ada kikeng itu sama dengan abunai tadi ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Kalau tidak ada, saya ingin cukupkan sampai di sini aja ya. Karena ada kuliah berikutnya toh. Oke. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi dengan bab berikutnya ya. Kemarin kuisnya udah diisi belum di My Class? Sudah, Sensei. Oke, coba saya lihat dulu di My Class-nya. Kalau sudah, berarti hari ini absensi semuanya hadir. Minggu depan kita
Lanjut bab 13 ya. Ini kelihatan nggak my class-nya? Oh ini Cuki ini ya. Jadi pertemuan keempat ini saya anggap saja pertemuan ketiga. Ya, jangan lupa ini bab 12. Ternyata ini foto-fotonya tidak kelihatan. Ini 13 ya, minggu depan ini ya. Ini kosakata bab 2, Kanji no Gakusho ada, Anda tinggal klik aja download. Kemudian bab 13 nanti minggu depan kita akan pelajari ini. Ya, ada pertanyaan silakan. Nanti minggu depan silakan dipersiapkan bab 13 dan tentang kosakata bab 22 ya. Nah, nanti pertemuan ke-6 ya, tanggal 18 ya, kira-kira ya. Nanti kita akan adain tes harian pertama ya, pakai Google Form, atau saya pakai my class juga tidak apa-apa. Nanti di my class ada kuisnya. Saya coba lihat, bukan kuis ya, ya kuis itu sama dengan tes hariannya. Mana pertemuan keempat? Silakan, ada yang ditanyakan? Ini sudah diisi ya, 25 ya. 25 orang. Ini kelas B. Coba saya lihat. Oke. Udah ya, kalau begitu hari ini sampai di sini saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi minggu depan perkuliahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.